Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Azahra dari kelas 12 IPS 2 dengan nomor absen 35. Jadi, video ini saya akan menjelaskan pengertian sekaligus tahapan-tahapan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Berikut adalah penjelasan dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Kira-kira pengertian siklus akuntansi perusahaan jasa itu apa ya? Pengertiannya adalah siklus akuntansi perusahaan jasa merupakan suatu proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan yaitu tahapan pertama dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang tugasnya mengumpulkan data-data keuangan yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya itu seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan lain sebagainya. Setelah itu, data-data keuangan tersebut dipindahkan dari jurnal umum ke buku besar, lalu digolongkan sesuai dengan jenis transaksinya, tanggal, nomor, dan nama akun. Selanjutnya, yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran. Tahap pengikhtisaran dalam akuntansi tugasnya yaitu membuat rangkuman atau ringkasan dari data keuangan yang sebelumnya sudah diproses. Tujuannya yaitu agar data-data keuangan perusahaan tersebut dapat mudah dibaca dan juga dianalisis. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan pengikhtisaran yaitu yang pertama ada menyusun neraca saldo atau trial balance. Menyusun neraca saldo itu cara membuatnya itu sangat mudah, tinggal menyalin semua saldo dari akun yang ada dalam buku besar. Oleh sebab itu, penting sekali untuk menghitung saldo dalam buku besar di dalam tahap pencatatan. Yang kedua ada menyusun jurnal penyesuaian atau adjustment entries. Jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal yang digunakan di akhir periode gunanya untuk melakukan koreksi atau menyesuaikan data yang ada di catatan sebelumnya. Yang ketiga ada menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kan selesai disusun jurnal penyesuaian, pasti nilainya atau nominalnya sudah pasti berubah. Sehingga nilai saldo perlu kembali disesuaikan dengan cara menyusun neraca saldo. Caranya dengan menjumlah atau mengurangkan akun-akun penyesuaian dengan saldonya pada neraca saldo. Yang keempat, ada menyusun neraca jalur atau worksheet. Worksheet itu atau lembar kerja ya. Jadi, neraca lajur adalah lembar kerja yang memudahkan akuntan saat menyusun laporan keuangan yang memuat semua data keuangan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, neraca lajur dapat menunjukkan bagaimana perkembangan keuangan perusahaan. Setelah kita membuat semuanya di worksheet, selanjutnya kita melakukan tahap yang terakhir yaitu tahap laporan. Tahap laporan ini merupakan tahap akhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, tahap laporan ini sebenarnya ada 5 bagian, tapi saya mengambil 3 bagian saja. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang ketiga yang terakhir ada laporan posisi keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu adalah laporan yang menginformasikan suatu laba atau rugi perusahaan dalam periode tertentu. Akun-akun yang terdapat di laporan laba rugi itu ada 2 akun. Yang pertama ada akun pendapatan dan yang kedua ada akun beban. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, berarti yang diperoleh adalah laba. Dan jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka yang diperoleh adalah rugi. Nah, yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan laporan yang menginformasikan perubahan modal suatu perusahaan di periode tertentu. Yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini merupakan laporan yang menginformasikan posisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Akun-akun yang ada di dalam laporan posisi keuangan ada 3, yaitu harta, utang, dan modal. Nah, itu tadi semua adalah tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. Mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih dalam masa pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.